Oh, di mana kita? Ini terlihat keren. Guys, selamat datang di tantangan yang sangat seru dari Rapapa. Boys and girls, hadiah pertama kalian adalah emas batangan. Beberapa dari kalian akan sangat beruntung dan sebentar lagi dia akan kaya raya. Tapi sekali lagi kalian punya waktu 1 menit untuk menggambar emas ini. Dan waktunya dimulai sekarang. Aku membuat gambar jauh lebih rumit daripada emas biasa. Sepertinya aku bisa melakukannya. Yang penting jangan melupakan apa yang diajarkan di sekolah seni. Untung aku udah pergi di sana sejak aku berumur 5 tahun. Kenapa aku harus menggambar dengan spatula? Di mana kelas normal? Tapi itu juga bekerja dengan baik. John, kenapa kamu diam aja? Kamu harus menggambar. Aku tahu, aku hanya memilih catnya. Aku punya yang hijau tapi tidak cukup. Merah juga kurang. Sepertinya coklat dan hanya itu. Apa yang harus aku gambar sekarang? Mereka hampir selesai dan aku bahkan belum mulai. Wah, aku pasti tidak akan melihat emas itu. Tapi aku tahu apa yang bisa membantuku. Perhiasan emasku, mereka sama emasnya dengan emas batangan. Tinggal mengubah dekorasi jadi cat itu. Dan pembakar tua yang baik akan membantuku melakukan semua ini. Siap. Nah, sekarang mari kita mulai membakar. Siap. Ternyata keren. Yang penting jangan sampai membakar tanganmu dengan wadah ini. Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi aku punya sarung tangan khusus untuk ini. Dan akan lebih baik lagi jika aku pakai penjepit. Nah, sekarang aku tidak akan terluka. Wow, emasnya terlihat sangat panas. Terus, yang penting dia terlihat seperti emas batangan sungguhan. Iya, itu memang mirip. Tapi lukisan itu tidak terlihat keren sama sekali. Aku hanya harus segera membuat sesuatu. Ah, itu dia. Kamu hanya perlu mencuri emasnya. Maka gambarnya tidak perlu dibuat. Tangan di atas. Pencuri tertangkap basah. Siapa yang ingin mencuri emasnya? Aha, Miranda, apa kamu tidak malu? Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Kami punya kamar khusus untuk orang-orang seperti dia. Tapi aku tidak bisa menahan orang dari tantangan. Jadi untuk saat ini, aku harus membatasi diri pada borgol. Miranda, ingat, kamu tidak boleh melanggar hukum lagi. Jika tidak, kamu akan berakhir di balik jeruji besi. Wow, itu tadi mimpi buruk. Aku hanya ingin emasnya. Ya, Miranda sekarang jadi penjahat. Aku bahkan tidak percaya. Waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan apa yang berhasil kalian buat. Baiklah, Miranda, itu sangat jelek. Dan atas perilakumu, aku biasanya harus mendiskualifikasimu hingga akhir ronde ini. John, aku suka pekerjaanmu. Sangat nyata. Emma, punyamu juga lumayan, tapi bisa lebih baik. Jadi, jelas bagi semua orang bahwa John adalah pemenang di babak ini. Karena itu, dialah yang dapat emasnya. Wah ya, aku seneng banget. Aku sangat ingin menang. Aku bahkan membuat perhiasan dari itu. Hore! Di babak ini, kalian punya tugas yang sangat tidak biasa. Kalian tidak akan menggambar. Kalian akan membuat patung Oscar dari batu. Sepertinya kalian tidak ada yang bisa melakukan ini sebelumnya. Jadi itu akan sangat menarik. Waktunya sudah berjalan, jadi ayo cepat. Aku seorang gadis yang cakap. Jadi aku yakin bisa mengukir patung dari batu. Aku yakin aku akan sukses. Tapi pertama-tama aku harus melakukan beberapa pengukuran. Aku tidak bingung dengan gaya apa yang akan dipukul. Aku harus mengukur panjang, lebar, dan tinggi batunya, lalu mengalikannya dengan... Oh ya, terlalu banyak angka. Caraku jauh lebih cepat. Kamu hanya perlu jadi keren. John, apa yang kamu lakukan?
Batunya terbang kemana-mana. Mungkin kamu tidak perlu menabrak jalan berbatu seperti itu. Atau mungkin aku akan memutuskan apa yang harus aku lakukan. Cukup, waktunya tinggal sedikit. Saatnya untuk terus maju. Ini semua karena John. Tapi aku harus menjaganya. Aku pasti akan membuat patung yang lebih keren daripada miliknya. Sekarang ini bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang prinsip. Aku tidak akan membiarkan John untuk menang. Aku hampir selesai dengan perhitunganku. Yang tersisa hanyalah bagian untuk ini. Miranda, apa yang kamu lakukan di luar sana? Aku membuat patung pertamaku. Tadam! Oh, sepertinya aku sedikit bingung dan jadi salah. Tapi itu sangat cantik. Saatnya untuk melihat pekerjaan kalian. Tunjukkan apa yang kalian buat. Tunggu sebentar, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Aku menemukan berapa banyak yang harus dipukul untuk dapat patung yang tepat. Nah, sudah siap. Aku memang hebat. Miranda, kamu seharusnya membuat Oscar, bukan tengkorak. Kamu bisa menakut-nakuti orang dengan pekerjaan seperti itu. Itu tidak baik. John, kamu tidak melakukan apapun. Hanya mengacau saja. Apa kamu tidak malu? Emma, kamu sudah selesai? Wah, aku bangga. Dia mampu membuat Oscar yang begitu mewah dari awal. Jadi, kaulah yang dapat yang asli. Oh, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak akan berdiri di tempat ini. Terima kasih, Ibu, Ayah, teman-teman. Apa dia pikir dia dapat penghargaan? Oh, sangat lucu. Aku tidak tahan dengan sikap ini. Selamat tinggal. Sudah waktunya untuk sihir. Origami ini membuat kupu-kupu sungguhan. Tapi itu belum semuanya. Hadiahmu untuk babak ini adalah kuda poni unicorn. Kuda poni unicorn? Wow. Kamu tidak salah dengar. Itu dia. Kalian harus membuat origami seperti ini terlebih dahulu dan yang terbaik akan dapat makhluk ajaib ini. Waktunya sudah mulai berjalan. Aku ingat bagaimana di taman kanak-kanak kita membuat aplikasi yang berbeda. Aku harap kenangan ini akan membantuku sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menangani kertas, tapi demi hadiah seperti itu aku akan mencoba belajar. Origami, satu-satunya hal yang aku tahu cara memotong adalah kepingan salju. Tapi dia pasti tidak cocok. Miranda, hanya karena kamu tidak bisa membuat origami, bukan berarti kamu harus buru-buru. Hei, dan apa untukku? Baiklah Emma, sekarang aku akan mencuri guntingmu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan nanti. Pasti sulit memotong apapun tanpa mereka. Hei, di mana guntingku? Aneh, mereka baru saja di sini. Tapi jangan khawatir, aku bisa melakukannya dengan baik tanpa mereka. Tinggal lakukan seperti ini. Tidak ada yang sulit. Tanpa mereka, itu tidak nyata. Jika aku mengambil gunting dari Miranda, maka hadiahnya pasti akan jadi milikku. Berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh guntingku. Kamu paham? John, lepas tangan. Aduh, sakitnya. Kamu bisa saja bilang tidak perlu meremas tanganku seperti itu. Sepertinya melipat sesuatu dari kertas bukan hal yang sulit. Oh, lihat betapa cantiknya itu. Aku sendiri tidak menyangka bisa membuatnya. Itu sangat indah. Oh, origami. Yang penting mereka semua sangat mirip dengan unicorn. Dan kemenangan akan ada di kantongku. Guys, waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan apa yang kalian potong di sana. Aku punya banyak banget unicorn. Lihatlah. Dan aku punya sesuatu untuk ditunjukkan. Semoga kamu menikmati apa yang aku buat. Emma, tidak. Kali ini kamu mengecewakanku. Kamu dulu lebih rajin. John, kamu hebat. Berhasil membuat banyak unicorn. Itu patut dipuji.
Miranda, kamu melakukan pekerjaan bagus juga. Sekarang aku tidak tahu harus memberikan kemenangan pada siapa. John, kamu laki-laki, jadi kamu harus memberikan kemenangan kepada Miranda. Apalagi dia masih muda. Hore, ku dengar aku menang. Jadi unicorn itu jadi milikku. Oh, aku selalu ingin tahu bagaimana rasanya naik kuda. Aku bahkan tidak tahu dia bisa berdiri. Karena kamu sangat besar dan dia sangat kecil. Oh, kalau gitu aku tidak perlu. Kamu sendiri yang gendut. Aku ingin tahu apa yang menanti kita kali ini. Wah, apa itu, limonad? Oh, sepertinya nenek sudah tidak sabar untuk mulai memasak. Hati-hati, nenek. Dia mulai memotong lemon jadi irisan yang rapi. Seperti ini. Kita taruh gelas besar, sedikit gula. Wah, santai aja, nenek. Apa yang lemon lakukan padamu? Tenang, tidak apa-apa. Sekarang kita tambahkan air soda. Bagus, sekarang kita aduk. Sedikit es dan mint. Kerja bagus, nenek. Sekarang giliran koki. Sekarang aku akan tunjukkan cara membuat limun sungguhan. Ngomong-ngomong, menurut resep khas dariku. Pertama, iris tipis mentimun. Putar irisan ini dan masukkan ke dalam gelas berisi es. Oh, aroma yang luar biasa. Tambahkan teh hijau ke gelas. Wah, ini bahan favoritku. Sekarang kita potong jeruk nipis. Kita butuh 1 irisan untuk limun dan 1 irisan untuk hiasan. Hiasan dengan mentimun dan mint segar. Seperti ini. Oh. Wah, sempurna. Wah, itu keren banget. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, aku tahu. Sekarang kita tuang soda ke dalam gelas. Selalu kita butuh buah beri yang enak. Tambahkan gula. Semakin manis, semakin baik. Sekarang kita mengalahkan semuanya. Kita tambahkan es yang dihasilkan dari soda ini. Aduk sirup. Dan kita tambahkan sirup beri. Wah, akan jadi lebih manis dan lebih enak. Sekarang kita hias limonadnya. Seperti ini. Kerja bagus, Jen. Lihat saja limun ini. Aku yakin Mary pasti menyukainya. Atau dia akan lebih suka resep nenek. Atau mungkin limun punya chef. Aku ingin tahu segera. Ayo coba cepat, Mary. Pertama, dia coba limun chef. Apa? Sepertinya Mary sama sekali tidak menyukainya. Wah, itu menakjubkan. Baiklah, mari kita coba lebih jauh. Limun nenek tidak buruk. Yang tersisa hanyalah limun dari saudaranya. Apakah Mary menyukainya? Wah, sekarang kita punya pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Jane. Selamat atas kemenangan yang memang layak. Wah, banyak banget makanan. Dan apa yang kita masak kali ini? Ikan? Sekarang mari kita lihat siapa yang paling mahir memasak hidangan ini. Sepertinya nenek memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia. Dia segera mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam panci. Baiklah, coba ulangi setelah nenek. Biar baunya. Dan sepertinya itu akan terjadi. Sekarang aku bisa bermain. Baiklah, sekarang waktunya membalik ikan, sedikit garam, dan sekarang tambahkan lada. Wah, terlihat enak. Apa? Ya, sepertinya tidak ada orang di sini yang tahu cara memasak ikan. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian semuanya. Untuk mulai, kita butuh jeruk, rempah-rempah, minyak, dan itu dia. Gulung ikan dalam taburan ini. Lalu kita goreng dengan minyak yang luar biasa. Oh, aku hampir lupa. Kita akan butuh semua ini. Wah, bagus. Masukkan semuanya ke dalam mixer. Sedikit jus jeruk untuk penyedap rasa. Oh, dan sekarang saatnya menyiapkan saus kita. Percayalah, kalian belum pernah merasakan sesuatu yang begitu lezat. Sementara itu, ikan kami digoreng dengan benar, kita taruh di piring. Dan semuanya hampir siap. Sajikan semuanya dengan hiasan lemon ini. Wah, itu dia. Beberapa sayuran dan sempurna. Inilah hidangan yang aku maksud. Girls, apa kamu menyalakan api? Nah, kita harus lebih berhati-hati lain kali. Lihat apa yang terjadi pada potongan ikanmu. Tapi tidak ada waktu lagi, kamu harus menyajikan ikan seperti ini. Ya, itu tidak terlihat menggugah selera. Apalagi jika dibandingkan dengan ikan nenek. Itu dimasak dengan sempurna. Dan terakhir, hidangan dari chef. Sajian seperti itu akan dihargai di restoran manapun. Apa Mary menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Sepertinya dia langsung tidak suka hidangan Jin. Sekarang hidangan nenek. Wah, itu lezat. Tapi tunggu Mary, kita belum mencoba hidangan dari chef. Jadi, sepertinya makanan restoran sepertinya bukan selera Mary.
Maaf, Chef, tapi sepertinya kali ini Mary ditaklukkan oleh neneknya. Lucunya. Waktunya tes ketiga. Jadi, mari kita mulai. Wow, cupcake. Siapa di antara anggota kita yang merupakan pembuat roti paling berpengalaman? Nenek tentu saja tahu banyak tentang memanggang. Dia segera mulai masak adonan. Lihat kecepatannya. Wah, hebat nenek. Dia menambahkan semua bahan yang diperlukan dan juga mengocoknya jadi satu. Dia mengocok semuanya dengan benar. Dan jangan lupa cetakannya. Wah, betapa cantiknya mereka. Tuang adonan dengan lembut ke dalam cetakan seperti ini. Tinggal memasukkan cupcake ke dalam oven. Wah, semua terlihat hebat. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita hanya perlu menunggu sebentar. Bagaimana kabar, Chef? Sepertinya adonannya hampir siap. Sekarang kita masukkan buah beri. Wah, lihat. Kocok buah beri bersama adonan. Itu cantik banget. Apa selanjutnya? Saatnya mengeluarkan cetakan. Kita tuangkan bahan merah kami yang indah ke dalam cetakan kue besar dan mengirimkannya ke dalam oven. Wah, super. Wah, keren banget. Dan apa yang aku punya? Oh, ini sangat membosankan. Aku punya ide. Baru-baru ini aku melihat sebuah trik. Ini dia. Ini sangat mudah. Bisakah aku membuat pancake semudah itu? Wah, ternyata hasilnya bagus juga. Nah, mari kita mulai. Sekarang mari kita lihat bagaimana trik itu bekerja. Kita tambahkan bubuk coklat dan sedikit sirup ke dalam susu. Sekarang kita kocok, tuang massa yang dihasilkan ke dalam gelas. Dengan resep ini, oven tidak akan berfungsi. Kita harus menemukan sesuatu yang lain. Microwave. Keren, kita masukkan gelas ke dalam microwave. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Oh, dan kue nenek sepertinya sudah siap. Wow, kue yang menggugah selera. Dan aromanya luar biasa. Kita taruh cupcake di atas piring, sedikit gula bubuk di atasnya. Sepertinya punya chef juga hampir siap. Kita keluarkan dia dari oven. Dan tentu saja di mana tanpa sajian khas chef itu. Oh, ada banyak krim kocok. Apa yang lebih baik dari kombinasi buah beri dan krim kocok? Wah, punyaku juga sudah siap. Aku harap life hack itu berhasil. Oh, kue ini terlihat lezat dan aromanya juga luar biasa. Mary pasti menyukainya. Aku yakin cucuku akan memilih punya aku. Wah, mulai dari mana ya? Kue dalam cangkir itu aneh tapi terlihat bagus. Mari kita coba. Ya, biasa aja. Baiklah, apalagi ini. Mari kita coba. Lumayan. Tapi aku tidak senang. Wah, kue ini sangat besar. Tidak sabar untuk mencobanya. Enaknya. Ya, ini kue pasti yang terbaik. Hore, kue koki adalah yang terbaik. Tidak ada seorang kritikus pun yang bisa menolak makanan itu. Ada banyak makanan lagi di sini. Masak apa ya? Sup? Wah, apa sup favorit kalian? Tulis di komentar dan mungkin di video berikutnya kita akan memasak hidangan favoritmu. Sepertinya Koki serius dalam memasak sup. Lihat berapa banyak bahan berbeda yang dia punya. Nah, sup tidak bisa dibuat tanpa air, kan? Sekarang sedikit krim dan mentega seperti ini. Tambahkan bumbu. Wah, tenang saja, chef. Sepertinya kita tidak akan pernah kehabisan bahan untuk sup ini. Wah, lihat, chef sangat serius dan sekarang dia menambahkan udang juga. Wah, keren. Sepertinya Jane terlalu senang. Hei, saatnya kamu serius memasak, Jane. Nenek sudah memotong semua sayuran yang diperlukan. Wah, sepertinya sup jamur sudah menunggu kita. Tentunya nenek memetik sendiri jamur ini. Itu menakjubkan. Tambahkan krim dan kita campur semuanya. Wah, super. Sup nenek sangat lezat. Benar, aku tidak ingat apa-apa. Mungkin sepertinya mereka meletakkan ini. Tidak, mungkin yang ini. Lumayan, tapi bukan ini. Oh, itulah yang aku butuhkan, keju. Kita taruh semua di sana. Nah, sekarang kita campur. Campur dengan benar. Oh, membuat sup tidak sesulit itu. Sekarang mari kita masukkan beberapa wortel. Oh, hebat. Oh, ini keren banget. Nah, mari kita mulai. Sepertinya sudah waktunya untuk meletakkannya di atas mangkuk. Sup ini sempurna. Ngomong-ngomong, resep ini adalah eksklusif dariku. Bagaimana, Nek? Amatir macam apa itu?
Nah, sekarang sentuhan terakhir tetap ada. Voila! Sup siapa yang akan memenangkan hati Mary? Jen membuat sup yang sangat tidak biasa. Nenek membuat sup jamur yang sangat enak. Dan Chef terlihat sama enaknya. Nah, kamu yang memutuskan, Mary. Mari kita mulai dengan yang ini. Baunya aneh. Oh, apa itu jamur? Aku benci jamur. Selanjutnya. Oh, ini menarik. Oh, tidak. Ini tidak enak sama sekali. Sekarang sup ketiga. Sepertinya ini mengerikan. Baiklah, ayo kita coba. Oh, ini adalah sup terbaik yang pernah aku coba. Ya, ini pemenangnya. Wah, Jen, selamat. Kemenangan yang luar biasa.